Terima kasih masih di Sindo Prime. Pemerintah mengusulkan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 menjadi 107 juta. Hal itu disampaikan Kementerian Haji dan Umroh dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI, di mana usulan tersebut meningkat hampir 20 juta rupiah dibandingkan BPIH tahun 2026. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 naik sekitar 20 juta rupiah menjadi 107 juta 300 ribu rupiah per jemaah. Kementerian Haji dan Umroh menyebut kenaikan biaya penyelenggaraan haji tahun 2027 dipicu sejumlah faktor seperti turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, kenaikan biaya penerbangan, hingga layanan pengurusan visa. Namun biaya perjalanan ibadah haji yang dibayar langsung oleh jemaah tetap sekitar 40% dari total BPIH. Sedangkan 60% sisanya akan ditutup dari nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji. Hal ini disampaikan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf saat rapat kerja dengan Komisi 8 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Kita sudah mengajukan BPIH yang dengan berat memang terpaksa harus naik karena faktor dolar, faktor aftur, dan pemerintah Saudi sudah meningkatkan layanannya. Artinya apa? Otomatis akan menambah harganya juga. Penetapan angka ini berdasarkan item-item itu rasional sekali. Maka Komisi 8 akan mencoba nanti merubah dasar penghitungan, tetapi tetap pelayanannya bisa ditingkatkan. Dari Jakarta, Bagus Prasetyadi Laksana, iNews melaporkan. Said Iqbal mengungkapkan tidak ada aksi unjuk rasa yang semula akan digelar di Kementerian Keuangan besok, di mana pembatalan itu menyusul respon positif Menteri Keuangan terkait masukan penghapusan pajak jaminan hari tua. Penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh Said Iqbal mendatangi Kementerian Keuangan untuk bertemu dengan Menteri Keuangan Prubaya Yudi Sadewa. Di pertemuan itu Said Iqbal menyampaikan aspirasi dari kalangan buruh yang mengusulkan agar pajak atas jaminan hari tua atau JHT ditetapkan sebesar 0%. Menurut Said Iqbal, Menteri Keuangan merespon positif masukan tersebut dan berencana meninjau ulang kebijakan pajak JHT bersama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan dengan tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap penerimaan negara. Atas respon itu, aksi unjuk rasa yang semula akan digelar di Kemenkeu besok akhirnya dibatalkan. Aksi besok ini dipimpin oleh Saudara Suparno ini samping kiri saya dibatalkan karena sudah ada titik temu, sudah ada good faith, itikat baik dari pemerintah. Pertemuan berikutnya ada dari tim, mereka akan bekerja, mereka akan bertemu dulu dengan BPJS Ketenagakerjaan karena yang dibilang 95% di bawah 50 juta tadi kami jelaskan itu kan karyawan kontrak yang misal kontrak 3 bulan dia keluar, dia ngambil JHT-nya. Jadi berkali-kali orang dihitungnya, ya kan? Atau dia pekerja informal, kan banyak pekerja informal juga ikut program JHT dari BPJS Ketenagakerjaan atau Jam Sostek. Nah, saya juga mungkin 2 hari ke depan saya akan bertemu dengan Ketua BPJS Ketenagakerjaan. Sebelumnya usai dicueki 3 kali oleh Menteri Prubaya, penasihat khusus Presiden bidang kesejahteraan buruh Said Iqbal akhirnya bertemu dengan Menteri Keuangan siang tadi. Pertemuan digelar sehari sebelum rencana demo besar-besaran buruh di Kemenkeu untuk menuntut penghapusan pajak pencairan jaminan hari tua atau JHT. Besok, ribuan buruh akan berunjuk rasa di Kementerian Keuangan menuntut penghapusan pajak pencairan jaminan hari tua atau JHT. Tapi sehari sebelum demo digelar, Menteri Keuangan Prubaya Yudi Sadewa akhirnya bertemu penasihat khusus Presiden bidang kesejahteraan buruh Said Iqbal siang ini.
Pertemuan keduanya membahas tuntutan buruh soal penghapusan pajak pencairan jaminan hari tua atau JHT. Sebelumnya, Said Iqbal mengaku sudah 3 kali dicueki Purbaya saat ingin menyampaikan tuntutan buruh yang menolak pajak pencairan JHT. Masa negara tega, orang nabung, keringatnya buruh, darahnya buruh, nabung, kemudian dipotong pajak. Kan kita dalam keadaan yang tidak terlalu baik-baik saja situasi ekonomi. Nanti kalau ekonomi sudah membaik, silakan baru diskusi lagi. Jadi kita minta 0% pajak JHT, termasuk pesangon. Udah tahu pesangon pendapatan terakhir buruh, pekerja, karyawan, apapun statusnya ketika dia kehilangan pendapatan. Masa masih dipajakin lagi? Sebelumnya pekan lalu, Menteri Keuangan Purbaya menyatakan masih mengkaji penghapusan pajak pencairan JHT. Dan kita akan cek itu yang itu kan sampai 50 juta ya. Nol. Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja. Jadi saya akan investigasi. Pengenaan pajak pencairan JHT sudah diterapkan sejak 2009 silam. Saldo JHT di atas 50 juta dikenakan PPh final 5%, sementara di bawah 50 juta bebas dari PPh. Dari hitungan Kementerian Keuangan, hanya 1% pekerja di Indonesia yang terkena pajak pencairan JHT. Tim Liputan iNews melaporkan. Tarif Transjakarta akan naik dalam waktu dekat. Menurut Anda berapa besaran kenaikan yang ideal, pemirsa? Kalau 5.000 setuju nggak? Atau Anda pilih langganan 200.000 saja per bulannya? Silakan dipilih. Rencana tarif baru Transjakarta mulai ada titik terang. Dewan Transportasi Kota Jakarta resmi mengusulkan tarif Transjakarta naik jadi Rp5.000 dari saat ini Rp3.500. Sementara Trans Jabodetabek naik menjadi Rp10.000. DTKJ juga mengusulkan paket langganan sebesar Rp200.000 per bulan. Usulan itu sudah disampaikan ke Pemprov Jakarta dan kini tengah dibahas bersama DPRD DKI Jakarta. Lalu seperti apa tanggapan masyarakat, apakah setuju atau tidak? Saya akan coba langsung bertanya dengan salah satu penumpang yang ada di halte Transjakarta pada pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Dira, ini terkait adanya nanti kenaikan harga transportasi Transjakarta khususnya menjadi Rp5.000. Kalau dari kakak sendiri setuju apa enggak sih? Kalau untuk Rp5.000 sih mungkin nggak keberatan banget ya, karena kan gosipnya ada yang Rp10.000 ya. Mungkin kalau untuk Rp10.000 mungkin kita keberatan ya, cuma kalau untuk Rp5.000 sih kayak naik sedikit masih oke lah. Kalau Kak Dira sendiri, pengeluaran khusus untuk transportasi itu berapa sih kisarannya? Aku selalu matokin sebulan itu Rp200.000. Kalau biasanya kan kalau pakai kendaraan pribadi kan bisa di harga Rp500.000 ke atas kan. Kalau ini kan lebih irit juga kan. Berarti nanti kalau misalnya ada usulan nih yang dipaketin per bulan itu Rp200.000. Nah kalau dari kakak sendiri berarti masih, wah ini solusi yang menguntungkan nih atau sebetulnya sama aja? Sama aja sih. Oke Kak Dira, terima kasih banyak atas waktunya. Nah itu dia pemirsa, bahwa memang tadi mengungkapkan kalau misalnya kenaikan hingga Rp10.000, penumpang ini merasa keberatan. Sehingga memang diharapkan tidak ada kenaikan yang cukup signifikan agar tetap menguntungkan bagi seluruh penumpang Transjakarta di DKI Jakarta. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, Argentina melakukan comeback luar biasa saat menaklukkan Mesir di laga babak 16 besar. Ya, awalnya ketinggalan 2-0 tapi ternyata menang 3-2, ya luar biasa. Dan informasi itu sekaligus menutup Sindo Prime hari ini, dan jangan lupa Anda bisa dapatkan informasi terkini terbaru di kanal YouTube kami Sindo News atau juga di kanal YouTube kami Sindo Podcast, atau Anda bisa lihat portal kami di sindonews.com. Yudi Handai pamit, terima kasih banyak, sehat selalu untuk Anda pemirsa dan sampai jumpa.